Kekejaman Bagyo. Di kali ini ceritanya kekejaman Bagyo. Ia sangat senang menyiksa istri dan anaknya, tak ubahnya seekor hewan tanpa harga. Sebenarnya bisa saja Septiani dan ibunya kabur atau bahkan menuntut cerai. Namun Bagyo selalu mengancam akan dapat menemukan mereka berdua dan membunuhnya tanpa ampun sedikit pun. Siang itu, sepulang sekolah, Septiani segera masuk ke dalam kamarnya. Ia merebahkan dirinya sejenak sebelum mengganti pakaiannya, lalu mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Hening, tiada suara seorang pun di rumah ini. Agaknya ayah Septiani belum pulang dari balai desa. Tak terasa matanya mulai terpejam karena kelelahan. Ia tertidur pulas di atas ranjangnya. "Septi, buatin kopi." Ternyata teriakan Bagyo yang baru saja pulang. Ia melangkah masuk sambil terus meneriaki putrinya. Tak ada jawaban. Ia celingukan mencari keberadaan Septiani. Amarahnya memuncak. Ia sangat tidak senang jika tak ada yang mendengar ucapannya, apalagi tidak menurutinya. Dia berjalan menuju kamar anaknya, membuka pintu dan menemukan Septiani yang masih tertidur pulas. Pada itu pukul jam 6 sore. Matanya menatap langit dan jendela depan. Nampaknya sudah mulai gelap. Entah pikiran kotor dari mana yang membuatnya setega itu. Ia masuk ke kamar anaknya dan mengunci pintu rapat-rapat. Sebelum itu, ia juga mengunci seluruh akses keluar masuk rumah ini. Dia mendekat ke ranjang dan melancarkan aksi bejatnya. Sungguh hina. Pria itu sangat-sangat hina. Septi yang terbangun dikejutkan dengan keberadaan ayahnya yang tengah menindihnya. Ia memberontak dan menangis jadi-jadinya hingga ayahnya memukulinya saat itu juga. Pria laknat itu menghantam kepala putrinya dengan gelas kaca yang ada di meja sebelah ranjang Septi, menampar wajah gadis itu dan terus-menerus menyiksanya hingga tak kuasa bergerak lagi. Ia begitu teganya menyetubuhi putrinya sendiri. Gila, bahkan hewan pun tak melakukan itu pada keturunannya. Beberapa jam setelahnya, Septi masih saja meringkuk menangis merasakan sakit yang tak terkira di sekujur tubuhnya. Ayahnya kini telah pergi, entah kemana setelah apa yang ia lakukan tadi. 4 hari berlalu, guru sekolah Septi mendatangi rumah mereka untuk memastikan keberadaan Septi dan menanyakan alasan Septi tak pernah masuk sekolah lagi. Septi dikurung ayahnya di dalam kamar. Ayahnya menyambut guru itu dengan begitu santun. Ia menjelaskan bahwa Septi masih begitu terpukul sepeninggalan ibunya. Ia mengatakan bahwa putrinya itu menangis setiap malam, bahkan hingga mengigau manggil nama ibunya. Pihak sekolah mengerti dan memberi kelonggaran pada Septi. Mereka mengizinkan Septi untuk menenangkan diri sampai siap bersekolah kembali. Bagyo merasa lega, merasa lebih leluasa. Singkat cerita, Septi mulai masuk sekolah seperti biasa setelah semua lebam di tubuhnya hilang. Namun kini ia menjadi lebih dijauhi orang-orang karena selalu muram. 4 bulan berlalu, Septiani hamil. Perutnya mulai membuncit hingga Bagyo menyadari hal itu. Dia segera mengambil tindakan sebelum semua orang menyadari hal itu dan membuatnya dihukum atas perbuatan hinanya itu. Di malam hari setelah mengetahui kebenaran akan kehamilan putrinya, ia pergi ke rumah salah seorang dukun beranak yang jauh dari sana. Tentu saja agar tiada orang yang mengetahui apa yang sedang ia kerjakan. Tepat tengah malam, dukun beranak itu beserta Bagyo setelah sampai di rumah Bagyo. Dengan mengendap-endap agar tak ada yang mendengar kedatangan seseorang di lingkungan itu, mereka memasuki kamar Septiani. Bagyo bertugas membungkam gadis itu, lalu menali kedua tangan dan kakinya di setiap sudut ranjang. Tentu kalian pasti tahu apa yang gue maksudkan. Ya, mereka mengaborsi kandungan Septiani. Gadis itu meronta dan mencoba melepaskan diri, namun sia-sia. Ia tetap saja tak bisa menghindarinya. Tubuhnya menegang merasakan sakit yang begitu menusuk. Dia menjerit dalam bungkaman kain yang dijejalkan ayahnya ke dalam mulutnya itu.
Perutnya seakan tengah dihujam ratusan ujung pisau. Sakit, nyeri, perih, dan kram. Semuanya menjadi satu. Ia menitikkan air mata sedari awal merasakan hal itu. Sebegitu menjijikan manusia yang ia sebut ayah itu. Ia tak menyangka bahwa ia merupakan darah daging pria semacam itu. Septi tak dapat bergerak lagi. Punggungnya seperti dipatah dan diremukan. Dia tergolek lemas dengan spray yang basah oleh darah di bawahnya masih belum berakhir. Ia dipaksa meminum ramuan aneh. Saat ia menolak, sudah pasti ia justru dicekoki hingga terbatuk-batuk karena tersedak. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat ayahnya mencongkel lantai kayu di kamar depan dan mengubur janin itu di sana. Hal seperti ini tak hanya sekali dua kali terjadi. Bertahun-tahun Septiani dijadikan pelampiasan nafsu bejat ayahnya. Ia tak bisa berkutik dan hanya bisa menerima nasib buruknya itu. Dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun, ia dikurung ayahnya. Sehari-hari ia diberi izin keluar hanya untuk berbelanja keperluan dan melanjutkan sekolahnya sampai tamat. Belasan kali ia hamil. Dan belasan kali pula ia harus merasakan sakit membara akibat kandungannya yang digugurkan. Saking seringnya, ia sampai tak lagi menganggap hal itu mengerikan. Ia bersedia melakukan itu semua seperti sebuah rutinitas. Hingga untuk yang ke-12 kalinya, ia mengandung anak hasil hubungannya dengan ayah kandungannya itu. Bagio mulai sakit-sakitan. Pria itu terbaring lemah di ranjangnya dan tak dapat bergerak lagi. Disinilah semuanya dimulai. Septiani enggan melanjutkan apa yang selama ini dilakukan ayahnya. Ia sangat tahu bahwa mereka dapat hidup bergelimang harta, walaupun ayahnya hanyalah seorang tetua desa. Tidak lain tidak bukan karena sembahan Bagio. Ya, benar. Tak ada seorang pun di lingkungan mereka yang menyadari hal itu. Tak ada yang tahu bahwa kami tua mereka, Subagio, melakukan pesugihan. Ia menyembah makhluk aneh yang mendiami pohon asem tua di pekarangan belakang rumah mereka. Entah sejak kapan pohon itu tertanam di sana, mungkin puluhan tahun atau bahkan bisa saja hampir ratusan. Badan Bagio mengering. Septiani sama sekali tak merasa iba pada ayahnya itu selayaknya ayahnya memperlakukannya dulu. Ia menertawai pria itu dan menyiksanya, biarkannya mati perlahan karena kelaparan. Nak, tolong bapak lapar, rengek tengkorak hidup itu. Enak kan? Gimana rasanya disiksa pelan-pelan? Ini belum ada apa-apanya dibandingkan apa yang selama ini aku alami, ujar Septiani dengan senyum kecut di bibirnya. Ia keluar kamar dan mengunci pintu, mengurung ayahnya sendirian dalam kondisi mengenaskan. Seringkali ia mendengar rintihan dan tangisan ayahnya dari balik dinding kamar. Pria itu mengerang kesakitan seperti tengah menerima siksaan. Perut Septiani telah begitu besar, kiranya kandungan itu telah memasuki bulan-bulan akhir. Ia tak dapat kemana-mana lagi untuk membeli persediaan pangannya. Namun bagaimanapun caranya, ia harus tetap bertahan untuk hidup sampai ia berhasil mengeluarkan bayi dalam perutnya. Lanjut cerita, kelahiran sang bayi. Ia begitu jijik dengan bayi yang sedang dikandungnya itu, merasakan muak dan harus menyingkirkannya. Septiani kembali ke kamar, tangannya menggenggam sesuatu. Ia berjalan lalu duduk tepat di sebelah ayahnya yang tengah merintih. Gimana caranya biar Mbok Iem kesini tanpa harus aku kesana? Tanya Septiani dengan nada rendah pada ayahnya. Mbok Iem adalah dukun beranak yang selalu diperintahkan ayah Septiani untuk menggugurkan kandungan putrinya. Bagio menatap putrinya dalam diam. Ia tak bersuara selain bisik rintinya menahan sakit. Oh, gak mau bicara, ulang Septiani. Wanita itu segera membuka genggamannya. Ia menyayatkan silet tangannya itu pada betis ayahnya. Darah mengucur perlahan dari sana karena kondisi Bagio yang begitu dehidrasi. Mata Bagio berkaca-kaca. Ia tak kuasa saat Septi menyayat kulitnya perlahan-lahan, seakan menikmati situasi itu.
Bagio menangis memohon ampun dan segera menyebutkan satu persatu nomor telepon wartel terdekat rumah Mboyem. Septiani segera mencatatnya dan bergegas ke ruang tamu menuju salah satu meja kecil dengan vas bunga dan telepon kabel di atasnya. Ia meraih gagang telepon itu, lalu menekan beberapa angka pada tombol-tombolnya. "Halo," ucap seseorang dalam telepon. "Saya mau bicara dengan Mboyem, dukun beranak dekat sana," jelas Septiani langsung. "Iya mbak, tunggu sebentar, saya panggilkan orangnya di rumahnya." Telepon dimatikan. Sekitar 15 menit kemudian, kring, 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 kring. Dering telepon rumah Septiani berbunyi. Wanita itu segera beranjak dan mengangkatnya. "Halo, ini saya Mboyem," terdengar suara wanita tua berbicara di telepon. "Aku anaknya si Bagio. Cepatlah kesini, nggak usah banyak tanya. Kalau sampai nggak nurut kesini, awas aja," ancam Septiani di telepon. Mboyem ketakutan. Gadis yang begitu pendiam dan menyimpan banyak penderitaan itu tiba-tiba dengan lantang mengancamnya. Apa yang tengah terjadi? Di mana Pak Bagio? Janda tua itu mau tak mau terpaksa menuruti perkataan Septiani untuk datang ke sana. Sudah hampir setahun ini dia tak pernah ke rumah itu lagi. Namun tiba-tiba Septiani lah yang menyuruhnya ke sana. Singkat cerita, tok tok tok, ketukan pintu terdengar dari arah depan. Septiani segera membukanya. Mboyem telah berada di sana. Ia celingukan menoleh kanan kiri karena khawatir ada yang melihatnya dan curiga. "Masuk," perintah Septiani. Wanita itu segera masuk dan menunggu Septiani yang sedang menutup pintu. Raut wajahnya tampak cemas. Tak ada ketenangan tersirat sama sekali. Telapak tangannya berkeringat, meremas kain jarit yang melilit tubuhnya dari pinggang sampai mata kaki. Dia mengenakan kebaya lusuh dan menyanggul rambutnya. Septiani mendekat. Mboyem mengamati perut gadis itu. Ia tak menyangka bahwa Septiani hamil sebesar ini dan kenapa Bagio tak menghubunginya untuk menggugurkan bayi itu. "Bunuh anak ini," perintah Septiani pada Mboyem. Mata wanita tua itu membelalak. Mana mungkin bisa. Bayi yang sebentar lagi lahir itu dibunuh saat ini juga. Mau tak mau mereka harus membiarkannya lahir dan perut dengan sendirinya, atau nyawa Septiani akan terancam. "Gak bisa nak, walau gak mau, kamu harus nunggu anak ini lahir," jelas Mboyem berusaha meyakinkan. Tak ada pilihan lain, Septiani harus membuat pilihan bijak agar selamat. Ia pun memasukkan tangan kirinya ke dalam kantung kresek di meja, meraih sesuatu dari dalam sana dan menyodorkan benda itu pada Mboyem. Uang. Segepok uang yang barusan diambil Septiani dari lemari Bagio. Ia memberikannya pada Mboyem. "Separuh itu bayaranmu. Separuhnya lagi belanjakan aku tiap hari," ujar Septiani. Mboyem gemetar. Ia tak pernah melihat langsung apalagi menyentuh uang sebanyak itu. Mungkin sekitar 10 juta. Pada tahun-tahun itu, uang 10 juta merupakan nominal yang cukup besar. Dukun beranak itu mengangguk-angguk setuju dengan ucapan Septiani. Mulai hari itu ia resmi bekerja di sana, mengurus rumah dan memasakkan Septiani setiap harinya. Hingga beberapa bulan ke depan, ia bertanya-tanya, di manakah keberadaan Bagio? Namun rasa penasaran itu segera menemukan titik ujung. Ia mendengar rintihan lirih dari kamar Bagio dan mengintipnya. Betapa terkejutnya ia mendapati tubuh kurus kering yang kesusahan menjemput ajalnya terbaring di sana. Mboyem mendekati pria itu. Pria yang begitu dikenalnya, pria gila dengan dua muka. "Tulung," ucap pria itu lirih. "Ngapain kamu di sini?" bentak Septiani dari ambang pintu kamar. Ia melotot dengan amarah pada Mboyem yang lancang. Septiani segera menarik tangan Mboyem, menyeretnya keluar kamar. "Biarkan orang itu mati menderita. Memang siapa yang menyuruhmu ikut campur urusanku, hah?" Gertak Septiani kembali. Mboyem hanya diam ketakutan, namun sejatinya ia tetap saja memberi Bagio makan diam-diam
saat Septiani sedang mandi atau tidur. Itulah sebabnya Bagio tetap hidup dan tak kunjung mati meskipun dalam kondisi seperti itu. Malam itu Septiani mulai merasakan kontraksi. Perutnya menyeri dan begitu sakit menghujam. Septiani mengerang kesakitan, wajahnya pucat dengan baju yang basah oleh keringat. "Ah, sakit Mbo, sakit," keluhnya pada Mboyem yang menggelar selimut di bawah Septiani. Darah dan air ketuban merembas di sana, membasahi selimut dan spray itu. "Terus Mdu, terus," sahut Mboyem yang menggenggamkan kaki Septiani, membukanya lebar-lebar agar jalan lahirnya terbuka sempurna. "Aku gak kuat Mbo," teriak Septiani sambil menjambak apapun yang ada di sekelilingnya. Ia meronta-ronta tak kuasa. Dia pun memukul-mukul perutnya sendiri. Berhasil, bayi itu berhasil Septiani lahirkan. Seketika Septiani tak sadarkan diri karena kelelahan mengejan. Mboyem mendekap bayi itu. Ia kehabisan kata-kata, tak tahu harus bagaimana. Bayi tak berdosa yang lahir dan hubungan tak lazim itu memiliki banyak kekurangan. Ia tubuhnya cacat, tangannya tak sempurna. Begitupun dengan kakinya. Dengan cepat Mboyem menggunting tali pusar yang menyambung di perut anak Septiani itu. Bayi itu tak menangis. Ia bahkan sangat nyenyak berada dalam pelukan Mboyem. Tak seperti bayi biasanya yang akan langsung menangis kencang setelah dilahirkan. Tak lupa Mboyem menarik keluar ari-ari yang tak kunjung keluar dengan sendirinya. Gadis itu masih terkapar lemas, tak sadarkan diri. Terpaksa Mboyem menarikannya dengan memasukkan tangan untuk mengambil langsung benda itu dari perut Septiani. Mboyem segera membersihkan bayi itu dan menidurkannya di sebelah ibunya. Tak lupa ia pun sekalian membersihkan tubuh Septiani yang masih tak sadarkan diri, menyekanya dengan air hangat, mengganti baju, serta memasang gurita agar perutnya kembali pada ukuran seperti sedia kala.